Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami melakukan tutorial mengenai pembahasan soal UTS Kalkulus Berubah Banyak dengan dosen pengampu Bapak Dr. Effendi soal tahun 2018. Yang pertama itu, soal pertama, suatu partikel yang bergerak pada posisi awal R0, 100 dengan kecepatan awal V0, 1-11 sampai kecepatan A0, 461. Yang ditanya ialah tentukan kecepatan dan posisi pada waktu T. Untuk jawaban nomor 1, kita melakukan pendekatan fisika sebagai anulir buat jawaban soal tersebut, yang mana VT sama dengan V0 tambah AT. Dan kita ketahui V0 ialah 1-1, itu sumbu X, Y, dan Z. Kemudian kecepatan telah diketahui, dan ditanya kecepatan pada waktu T. Dengan demikian, A dikali T didapatkan 4T, 6T, dan T, ditambahkan dengan V0. Sehingga VT sama dengan 1 plus 4T untuk X, min 1 plus 6T untuk Y, dan 1 plus 4T untuk Z. Kemudian, ditanya ialah posisi pada waktu T. Posisi waktu T ialah R0 tambah V0T ditambah setengah AT kuadrat. Kenapa dilakukan tambah R0? Karena posisi awal partikel tersebut tidak berada di sumbu 0. Oleh karena itu, lakukan penambahan R0. Sesuai dengan yang diketahui soal, kita masukkan yang diketahui pada rumus yang telah ditetapkan. Sehingga RT ialah 1 tambah T tambah 2T kuadrat, I dikurang minus T ditambah 3T kuadrat, J T tambah 0,5T kuadrat, K. Untuk soal nomor 2, tentukan kecepatan dari vektor singgung dan vektor normal dari helix. RT ialah B cos T tambah B sin T. B cos T, B sin T, CT. Dengan B besar dari 0. Yang pertama itu vektor singgung. Vektor singgung ialah dengan rumus T sama dengan turunan R terhadap T dibagi besar R terhadap T. Yang kita tahu soal RT ialah B cos T I tambah B sin TJ tambah CT CTK. Turunannya terhadap T ialah min B sin theta, min B sin T tambah B cos T tambah C. Kemudian besarnya ialah akar dari min B sin T kuadrat ditambah B cos T kuadrat ditambah C kuadrat. Lalu dilakukan kuadrat terhadap masing-masing arah. Didapatkan B kuadrat sin kuadrat T ditambah B kuadrat cos kuadrat T ditambah C kuadrat. Ketahui dari hukum trigonometri, sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T sama dengan 1. Sehingga dr per dt besarnya sama dengan akar B kuadrat ditambah C kuadrat. Sehingga T sama dengan min B sin T I ditambah B cos T J tambah CK per akar B kuadrat tambah C kuadrat. Selanjutnya ialah vektor normal. Vektor normal dengan rumus 1 per K kali dt per ds. Kita hitung melalui dt per ds terlebih dahulu, yang mana dt besar per dt kecil dikali dt kecil per dt per ds. Ini merupakan turunan berganda atau turunan bertingkat. Kemudian kita cari dt per t kecil, turunan t tadi, vektor singgung terhadap t, sehingga diperoleh min b cos t
dikurang min B sin T per B kuadrat tambah C kuadrat. Akar B kuadrat tambah C kuadrat. Kemudian untuk menjadi dt per ds, kemudian untuk mencari dt per ds ialah mengkalikan dt per dt tadi dengan nilai dr per dt, yaitu 1 per b kuadrat tambah c kuadrat. Sehingga diperoleh dt per ds ialah min b cos t I dikurang min B sin TJ per B kuadrat tambah C kuadrat. Untuk mencari nilai N, sesuaikan dengan persamaan ini, nah, kita akan mencari nilai DT per ds terlebih dahulu. Sehingga di akar kuadratkan, diperoleh nilai DT per ds-nya ialah B tambah B kuadrat, B dibagi B kuadrat ditambah C kuadrat untuk nilai K. Kemudian nilai N ialah 1 per K dikali dt per ds. Masukkan masukkan nilai yang telah diketahui tadi, sehingga diperoleh nilai N ialah min B cos TI dikurang B sin TJ per B. Itu nomor 2. Kemudian untuk nomor 3, tunjukkan bahwa kelengkungan dari lingkaran berjari-jari R sama dengan K sama dengan 1 per R. Untuk menentukan kelengkungan dari satu jari-jari dari lingkaran, kita terlebih dahulu menentukan persamaan vektor dari lingkaran tersebut. Kita asumsikan ini lingkaran, kita ambil 1/4 lingkaran dengan dari pusat ke sisi lingkaran itu menjadi R. Kita ambil satu sudut θ, kita proyeksikan terhadap sumbu X, yaitu R cos θ, dan kita proyeksikan terhadap sumbu Y, yaitu R sin θ. Lalu Rθ diperoleh R cos θ, R sin θ. Berarti untuk sumbu X dan sumbu Y. Lalu kita lakukan turunan pertama terhadap θ, sehingga diperoleh min R sin θ, R cos θ. Turunan cos ialah min sin, turunan sin ialah cos. Dan lakukan menentukan besarnya adalah akar dari min R sin θ kuadrat tambah R cos θ kuadrat. Kemudian diperoleh dari persamaan hukum trigonometri sin kuadrat θ tambah cos kuadrat θ sama dengan 1. Sehingga besar R dari turunan R, θ ialah R. Kemudian kita mencari nilai T, yaitu turunan pertama dari θ dibagi besar turunannya. Ialah min R sin θ per R, R cos θ per R. Sehingga diperoleh min sin θ, cos θ. Kemudian kita turunkan pertama, yaitu turunan sin ialah cos, turunan cos ialah min sin. Sehingga diperoleh min cos θ, min sin θ. Kita cari besarnya ialah akar dari min cos θ kuadrat ditambah min sin θ kuadrat. Sehingga diperoleh 1. Untuk persamaan kelengkungan ialah besar dari T turunan pertama, θ per besar dari R turunan pertama, θ. Sehingga diperoleh 1 per R. Sehingga terbukti bahwasannya kelengkungan dari lingkaran yang menjadi R ialah 1 per R. Terus selanjutnya nomor 4 akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, untuk soal nomor 4, tentukanlah dW per ds dan dW per dt dari W sama dengan 2xy, X sama dengan S kuadrat ditambah T kuadrat, dan Y sama dengan S per T. Kita lanjut. Jadi yang diketahui pada soal ini adalah W sama dengan 2xy, X sama dengan S kuadrat ditambah T kuadrat, Y sama dengan S per T. Jadi untuk soal yang pertama, kita disuruh untuk menentukan dW per ds. Nah, dari dW per ds ini, kita dapat mencarinya dengan mengalikan dW per dx dikali dengan dx per ds.
dw per dx ini didapatkan dengan cara menurunkan fungsi w dengan d per dx dikali dengan 2xy, yang dimana 2xy ini adalah persamaan w, dan dikali dengan d per ds di s kuadrat ditambah t kuadrat itu diturunkan ke s. Jadi dw per ds itu adalah 2y dikali 2s. Nah, di sini terdapat y, dan y ini disubstitusikan. Sebelumnya kita mengetahui y itu adalah s per t, jadi disubstitusikan ke dw per ds ini, dan didapatkan 2 dikali s per t dikali 2s. Jadi hasil dari dw per ds ini adalah 4s kuadrat per t. Selanjutnya yaitu menentukan dw per dt. Jadi dw per dt ini kita dapatkan dari pengalihan dw per dy dikali dengan dy per dt. Nah, untuk fungsi w ini kita masukkan ke d per dy dan dikalikan dengan d per dt diturunkan s per t. Jadi dw per dt adalah 2x dikali dengan min s per t kuadrat. Nah, kita substitusikan nilai persamaan x ke persamaan yang didapatkan. Jadi dw per dt itu adalah 2 dikali s kuadrat ditambah t kuadrat dikali dengan min s per t kuadrat. Nah, sehingga hasil dari dw per dt itu adalah min 2s pangkat 3 per t kuadrat dikurang 2s pangkat 3. Untuk soal selanjutnya, yaitu soal nomor 5, x, y dari f x, y sama dengan y ln x ditambah x y kuadrat di titik 1,2. Nah, karena pada soal ini, soalnya itu kurang lengkap, maka pada penyelesaian soal kali ini diasumsikan bahwa arah vektornya itu mengikuti 4i tambah 3j. Jadi, untuk penyelesaian soal ini, pertama kita dari soal tadi diketahui bahwa fx, y itu adalah y ln x ditambah xy kuadrat. Nah, kita disuruh untuk mencari di titik, kita misalkan titik itu adalah P0 sama dengan 1,2 dan arah vektor u adalah 4i ditambah 3j. Jadi penyelesaian soal ini menggunakan vektor berarah, di mana du fx, y itu adalah dfx, y dikali dengan u-bar. Jadi hal yang pertama kita lakukan itu adalah mencari df x, y, yaitu cara mencarinya itu yaitu df per dx i ditambah dengan df per dy j. Jadi yang pertama f itu kita turunkan terhadap x. Jadi d per dx y ln x ditambah xy kuadrat i ditambah f itu kita turunkan terhadap y, di mana d per dy y ln x ditambah xy kuadrat j. Jadi turunan f terhadap x itu adalah y per x ditambah y kuadrat i, dan turunan f terhadap y itu adalah ln x ditambah 2xyj. Selanjutnya, tadi kan kita udah diketahui bahwa U-nya itu adalah 4i ditambah 3j. Jadi kita harus mengetahui U-barnya terlebih dahulu, yang dimana menggunakan perhitungan 4,3 per akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, dan didapatkan hasil 4,3 per 5. Nah, dari nilai U-bar ini kita masukkan ke persamaan atau rumus dari turunan berarah tadi, yang dimana du f x, y sama dengan df x, y. Nilai ini sudah kita dapatkan tadi, yang dimana hasilnya itu y per x tambah y kuadrat i ditambah ln x tambah 2xyj, dan dikalikan dengan u-bar. U-bar tadi kita juga udah dapat hasilnya, yaitu 4/5i ditambah 3/5j. Dan dikalikan dengan cara pengalian dot, dan didapatkan hasilnya itu adalah 4/5 dikali y per x ditambah y kuadrat ditambah 3/5 ln x ditambah 2xy. Nah, kita substitusikan nilai P0 yaitu 1,2 ke persamaan yang didapatkan tadi. Nah, kita tinggal ganti tuh x dan y-nya. X kita ganti jadi 1 dan y-nya kita ganti jadi 2.
dan didapatkanlah hasil 36/5. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan semoga apa yang kami sampaikan ini membantu untuk ujian UTS KPB rekan-rekan semuanya. Dan semoga ujiannya sukses. Baiklah, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.